Amalan apa yang harus dilakukan agar dekat dengan jodoh? 1 jam bicara Al-Quran, ujung-ujungnya jodoh. Sholat hajat 2 rakaat. Apakah perlu dilafalkan hajatnya? Jangan. Karena kalau dilafalkan keras-keras didengar teman di sebelah. Aku sholat sunat hajat 2 rakaat. Nanti dia nanya, mbek sopo? Cukup dalam hati, minta kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Amal yang paling afdal, doa yang paling didengar, paling mustajab ketika sujud terakhir. Mintalah di sujud terakhir itu. Kalau bisa bahasa Arab boleh dilafalkan. Tapi kalau tidak bahasa Arab, maka dalam hati saja. Jangan dilafalkan kalau nggak bisa bahasa. Jangan waktu di sujud terakhir, ya Allah, iki wis perang-perang dino bojone rong teko piye iki. Jangan, batal sholatnya. Maka dalam hati saja. Nah, setelah selesai sholat, berdoa lagi kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. Kita ngadap Allah jangan petantang-petenteng, harus bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Tawassul yang paling afdal adalah bertawassul dengan amal soleh. Hadis Sahih Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua. Ketika itu mereka masuk ke dalam gua, bergelinding batu besar menutup pintu gua, terjebak, tertutup. 3 orang bertawassul. Yang pertama bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu belum ambil gajinya. Tiba-tiba dia tidak tahu pergi entah kemana rimbanya. Gajinya ku pegang, tapi dia tidak pulang. Akhirnya ku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Setelah itu kambingnya banyak. Tak lama dia pulang. Aku panggil pembantuku itu, hai pembantu, sini. Kenes dulu pembantu. Ini kambing-kambing ini punya kamu semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua. Satu pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantuku ini. Kalau memang ini amal soleh, aku bisa bertawassul dengan ini. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itu menunjukkan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku punya anak, aku punya istri. Tapi ketika pulang aku bawa 1 susu kambing. Anakku menangis lapar, tidak aku beri. Istriku lapar, tidak aku beri. Aku tunggu ibu dan ayahku terbangun, aku berikan susu kepada mereka. Barulah sisanya kepada anak istriku. Kalau baktiku pada orang tua ini bisa kujadikan sebagai tawassul berdoa. Bukakan pintu gua, terbuka pintu gua. Apa artinya? Yang punya harta bertawassul dengan sedekah. Maka yang mau jodoh bertawassul, sedekah pada anak yatim, habis itu sedekah tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku pada anak yatim tadi. Ustaz, saya sudah tawassul dengan sedekah kok enggak datang juga jodohnya. Berapa tadi? 5.000. Ya lama 5.000. 5.000 itu kan WC. Yang ketiga, apa tawassulnya? Ya Allah, kalau yang pertama tadi bertawassul dengan sedekah karena dia kaya. Yang kedua bertawassul dengan berbakti pada orang tua. Sedangkan aku tidak kaya dan tidak ada orang tuaku. Tapi aku pernah hampir berzina. Tidak jadi kulakukan karena takut padamu. Maka bukakan pintu gua ini. Bertawassul dengan takut kepada Allah. Maka engkau saudaraku yang tadi minta tanya jodoh, bertawassullah kepada Allah. Kau pilih antara 3. Dengan sedekah, ternyata kau tak punya harta. Berbakti pada orang tua, ternyata pun kau jarang berbakti. Dengan takut, ternyata kau tidak takut. Jangan bersedih hati. Yang keempat, bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Maka kau baca Quran, setelah itu bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat bacaan ini aku bertawassul kepada engkau, mudahkanlah jodohku. Bab nikah, saya yang suruh jawab. Ini pertanda baik buat saya. Buat jombloan dan jomblowati dimanapun Anda berada. Coba di sini yang belum nikah angkat tangan. Laki perempuan, ayo angkat tangan. Alhamdulillah banyak ya. Nomor 1, amalan biar segera ketemu jodoh. Nomor 1, buat keputusan. Tahun ini saya insya Allah nikah. Bukan tahun depan.
Jadi ketemu orang bilang, doakan ya, tahun ini saya nikah, doakan tahun ini saya nikah. Kemarin dulu saya lagi ceramah, selesai ceramah ada orang nyamperin saya. Di mana itu? Di Taiwan. Ya, Ahad kemarin saya di Taiwan, salah satu jamaah nyamperin, Habib, mas-mas gitu ya, saya insya Allah tahun ini akan menikah, doanya. Saya nanya, calonnya sudah ada? Belum. Nah, keren itu. Keren, calonnya sudah ada? Belum. Tapi sudah pasti tahun ini nih nikah. Nomor satu itu. Nomor dua, nggak usah kebanyakan mikir nanti biayanya dari mana, nanti bisa menghidupin atau tidak. Ini termasuk kemusyrikan, karena kita nggak bisa ngidupin diri kita, apalagi ngidupin orang lain. Yang bisa memberikan kehidupan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Al-Quran disebutkan, kalau mereka itu fakir, maka Allah akan menjadikan mereka itu ghani, yughnihumullah, menjadikan cukup selalu, min fadlih, bahkan bukan dari kemampuannya bekerja, bukan dari gajinya, bukan dari pinternya, min fadlih, dari murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Gajinya nggak cukup, pinternya nggak bisa, tapi Allah mau bermurah sama dia. Syaratnya apa? Iyakunu fuqara, menjadikan dirinya selalu fakir, selalu merasa butuh, tidak pernah mengandalkan ilmunya, nggak pernah mengandalkan hartanya, nggak pernah mengandalkan tabungannya, nggak pernah mengandalkan teman-temannya, nggak pernah mengandalkan kenalan-kenalannya. Punya kenalan 1000 orang kaya, tetap merasa tidak punya kenalan, cukup punya kenalan yang maha kaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita itu aneh, membanggakan kerjaan, membanggakan tabungan, membanggakan orang-orang kaya, tapi nggak bangga punya Allah yang maha kaya. Pokoknya butuh sama Allah Ta'ala, nggak usah ngurus biayanya dari mana, niat nanti insya Allah biayanya ada. Itu yang kedua, itu harus bersihkan pikiran dari rasa takut tidak punya biaya. Yang ketiga, ketemu perempuan untuk laki-laki, ya kalau udah di pengajian insya Allah kan wanitanya insya Allah cenderung solihah, ya walaupun belum ukuran, kadang jilbaban, kadang pakai cadar, tapi hatinya mengerikan. Ya, tapi secara dohir itu sudah solihah, secara dohir. Nah, kadang hadir pengajian mas-masnya, sholatnya 5 waktu, dohirnya udah bagus, tapi ternyata sama orang tuanya galaknya luar biasa. Ukurannya bukan suka hadir majelis, bukan itu, neraca atau tolok ukurnya sangat banyak. Tapi kita bisa nanya sama teman-temannya, sama keluarganya, itu anak baik atau tidak ya, sama orang tuanya bagaimana, sama kakak adiknya bagaimana, sholatnya bagaimana. Oh ternyata dia masih punya kekurangan, ya itu nanti kalau jadi suamimu atau jadi istrimu, tugasmu untuk menutup kekurangannya. Langsung samperin orang tuanya, langsung tembak di tempat, saya bulan depan mau nikahi anak ibu, selesai masalah. Ditolak, alhamdulillah, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Kalau calon mertua nanya, kapan engkau akan berhenti ya melamar anak saya, jawabannya, kalau ibu berhenti menolak saya, selesai masalah. Sanggup? Oh mikir kan, tuh mikir tuh. Ya kalau ternyata nggak sanggup, jangan khawatir, perempuan itu jumlahnya banyak, bukan cuma satu. Yang satu nggak mau, yang 5 miliar masih mau, cari yang lain. Nggak mungkin toh berhenti di perempatan nyegat perempuan, kamu saya nikah mau nggak dapat, nggak mungkin. Insya Allah dari pagi sampai sore berdiri di depan Masjid Agung ini, insya Allah akan dapat. Artinya kesungguhan tuh, menjadda wajad, siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Seperti kata Buya Yahya tadi, kalau cuman ngomong pengen nikah, seperti nyeritakan penyakit, bukan sama dokter sia-sia. Pengen nikah ngomong sama orang-orang sia-sia, ngomong sama calon mertua nggak sia-sia insya Allah. Dulu saya ngomong pengen nikah sama Habib Anis, Habib doakan insya Allah tahun 2001 saya mau nikah. Sudah ada calonnya? Belum. Alhamdulillah dikasih cucunya, ya dikasih cucunya. Berani ngomong, siapa tahu nanti kalau anda ngomong sama fulan dikasih anaknya, wallahu a'lam. Tapi ngomong sama orang yang punya anak masih gadis, paham toh? Ya itu artinya berani melamar, jangan takut.
wajah saya nggak pantas, wajah saya kurang bagus. Sadar diri, makanya sadar diri. Ini ada ibu-ibu lapor sama saya, Habib, dulu ya anak saya perempuan 2 nggak nikah-nikah, umurnya sudah cukup tua, ini amalannya apa? Saya jawab, doa ibu yang menghambat pernikahan anak ibu. Lo kok bisa? Iya, doa ibu yang membuat anak ibu nggak nikah-nikah. Ngawur kamu, Vol. Ya, nggak ngawur, saya buktikan, jujur tapi ya, siap. Ibu doanya begini toh, ya Allah beri anak saya jodoh suami yang soleh, yang baik, yang ganteng, yang kaya, yang menyenangkan, gitu kan Bu? Nah itu masalahnya, itu permintaan terlampau banyak, stok terbatas. Permintaan yang model begitu terlampau banyak, tapi stoknya terbatas. Soleh, ganteng seperti Buya Yahya jarang gitu ya. Soleh, ganteng, duitnya banyak, lebih jarang lagi, gitu kan? Kadang soleh wajah kurang ganteng, kadang wajah ganteng kurang soleh, kadang kaya tapi jelek kan? Dapat semuanya itu susah. Makanya sadar diri, doanya dibuat simpel saja. Simpel bagaimana? Ya Allah, saya minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Selesai. Minta jodoh bisa menyenangkan dunia akhirat. Meskipun Allah Maha memberi, tapi jangan perberat dengan permintaanmu itu sehingga ditunda. Kamu saya kasih jodoh wanita cantik, ya kaya, ya kemudian baik hati, janda umur 55 tahun. Nunggu, lu kok bisa? Iya, ternyata wajahnya cantik, dia kaya, dia solihah. Nunggunya dari umur berapa itu? Dari umur 20 sampai umur 40. Wah, kelamaan nunggunya. Antri, ya antri. Jadi sesuaikan doa dengan situasi dan kondisi. Paling penting itu minta doa orang tua dan yakin, Bu, tahun ini saya mau nikah. Semangat. Ketemu perempuan langsung ditanya, udah punya suami? Belum. Minta alamat. Ngapain? Mau saya datengin bapak ibumu. Ngapain? Mau saya lamar. Selesai. Sanggup kawan-kawan?